Halo guys, kembali lagi sama saya Nela Rahma. Perkenalkan, nama saya Nela Rahma. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Saya berkuliah di Universitas Asahan. Saya dari anak kelas 1E. Saya di sini akan membawakan materi dengan judul tinjauan sistem komputer. Lebih lanjutnya kita bahas di sesi berikutnya. Dadah. Di sini kita akan membahas tentang sistem memori komputer. Sistem memori komputer adalah komponen yang penting dalam arsitektur komputer yang berfungsi untuk menyimpan, menyediakan data atau instruksi kepada prosesor atau CPU selama proses eksekusi. Karena CPU sangat cepat, maka dibutuhkan sistem memori yang mampu memenuhi kebutuhan kecepatan akses data. Atau di sini adalah yang kedua, hierarki memori. Sistem memori disusun dalam bentuk hierarki berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya per bit. Berikut adalah urutan dari yang paling cepat ke paling lambat. Tingkatannya ada 1, 2, 3, 4. Registrasi register atau disebut CPU atau cache, L1, L2, dan L3, atau RAM atau main memori, SSD atau HDD. Kecepatan sangat cepat, sedang, lambat. Kapasitas sangat kecil, sedang, besar. Sangat besar, biaya per bit atau biaya mahal, sedang, murah. Fungsi tiap jenis memori adalah register lokal, penyimpanan kecil di dalam CPU atau digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Cache memori menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan untuk mengurangi waktu akses ke RAM atau random access memori atau penyimpanan data dan instruksi program yang berjalan sequence atau HDD. Penyimpanan permanen untuk sistem operasi atau aplikasi dan file atau pengguna. Baik, di sini kita akan membahas tentang karakteristik memori. Karakteristik penjelasan volatilitas atau apakah yang data hilang saat daya dimatikan atau RAM volatil. Kapasitas, seberapa banyak data dapat disimpan. Waktu akses, waktu yang akan dibutuhkan untuk membaca atau menulis data. Harga, biaya persatuan data atau per byte atau GB. Karakteristik memori atau disebut karakteristik atau penjelasan. Volatilitas, apakah data hilang saat daya dimatikan atau RAM volatil. Kapasitas, seberapa banyak data dapat disimpan. Waktu akses, waktu yang dibutuhkan atau untuk membaca atau menulis data. Prinsip dasar cache. A. Locality of reference. Konsep utama yang mendasari desain cache terdiri dari dua jenis, yaitu temporal locality atau keterlokalan waktu. Data atau instruksi yang baru akan diakses lagi dalam waktu dekat. Spatial locality, keterlokalan ruang. Data yang berada di alamat memori berdekatan cenderung diakses bersama dalam waktu dekat. Cache memanfaatkan prinsip ini dengan menyimpan blok data yang mengandung data terkait. Atau yang nomor 2, mekanisme kerja cache ketika
CPU langsung menggunakan dari cache. Jika data tidak ditemukan atau cache miss, data diambil dari RAM dan disalin ke cache lalu diberikan ke CPU 1, 2, dan 3. Parameter kunci dalam cache hit ketika data yang dicari ada, cache miss ketika ada tidak ada di cache. Hit rate presentase keberhasilan pencarian data. Kita lanjut dari prinsip-prinsip memori cache. Lanjut pengertian rate atau presentase kegagalan pencairan atau 100% hit rate CPU dan digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan agar CPU bisa mengaksesnya lebih cepat daripada harus mengambilnya dari memori utama atau RAM. Tujuan pengguna cache mengurangi waktu akses data ke memori utama, meningkatkan efisiensi dan kinerja CPU, menjembatani kesenjangan kecepatan antara prosesor dan memori utama. Elemen-elemen rancangan cache. Ukuran blok atau block size. Ukuran cache size ukuran total dari data yang bisa disimpan dalam cache. Cache yang lebih besar dapat menyimpan lebih banyak data atau menurunkan kemungkinan cache miss, tapi cache yang terlalu besar bisa menyebabkan penurunan kecepatan akses. Karena waktu pencarian yang lebih lama, jumlah byte yang diambil sekaligus dari memori utama ke cache dalam satu unit. Blok yang paling besar memanfaatkan spatial locality, tapi blok besar juga dapat menyebabkan lebih banyak write jika hanya sebagian kecil data digunakan atau internal fragmentation. 1, 2, 3. Cache hits dan miss. Cache hit data yang diminta. CPU ditemukan di cache. Data ditemukan harus diambil dari RAM. Jenis miss compulsory miss. Pertama kali data diakses. Capacity miss. Cache tidak cukup besar untuk menampung semua data aktif. Conflict miss. 2 atau lebih blok memori dipetakan ke tempat yang sama atau multi-racks methods. Oke, baik, kita akan lanjut ke tipe cache memori atau instruction cache, menyimpan instruksi program data. Data cache menyimpan data yang diproses. Unifill cache gabungan antara instruction dan data cache. Jenis cache berdasarkan level. L1 level 1 paling cepat dan terkecil, terletak langsung di dalam core CPU. L2 atau level 2 lebih besar, sedikit lebih lambat, bisa per core atau per share. L3 level 3 biasanya di share antar core, lebih besar dan lebih lambat dari L1 dan L2. Tipe cache memori. Instruction cache menyimpan instruksi program. Data cache menyimpan data yang diproses. Unifill cache atau gabungan antara instruction dan data cache. Organisasi cache pada Intel x86 atau modern Intel Core CPU. Intel x86 modern menggunakan arsitektur multi-level cache untuk mengoptimalkan kecepatan akses data dan efisiensi kerja CPU. 1. Struktur cache berjenjang multi-level cache atau L-cache. Level 1 terletak di dalam masing-masing core CPU. Biasanya dibagi menjadi 2 bagian, L1 data LED atau L1 instruction cache L2. Ukuran umumnya adalah 32 sampai 62 KB per bagian. Akses paling cepat karena dekat dengan eksekusi CPU. Hits latency sangat rendah, 4 siklus atau CPU. Lanjut contoh organisasi cache pada Intel Core 17 atau 2012-1700 atau Alder Lake level. Ukuran per core atau total. Tipe cache. Akses time atau perkiraan. LI1 atau 32.000
modify exclusive share invalid forward. Cache processing CPU secara otomatis memprediksi data yang dibutuhkan untuk mengambil lebih awal ke cache. Terdapat hardware prefixer LI dan L2, hyper threading support. Setiap core bisa menjalankan 2 thread, cache LI1 dan L2 digunakan bersama oleh thread dalam core yang sama. Smart Cache atau Intel. Intel menggunakan istilah Smart Cache untuk L3 yang dinamis dan adaptif tergantung beban kerja core. Organisasi cache pada Intel x86 atau modern Intel Core CPU. L2 atau cache atau level 2 juga bercore tetapi lebih besar dari L1. Ukurannya 256 MB sampai 1 MB. Tidak dibagi menjadi instruksi dan data atau biasanya on file. Sedikit lebih lambat dari LI tetapi tetap sangat cepat. Menyimpan dari data L1 untuk temporal locality. L3 cache atau level 3 atau last level cache LLC. Dibagi atau shared antara semua core dalam satu chip atau CPU. Ukuran besar 2 MB atau sampai dengan 64 MB tergantung jumlah core yang ada di generasi CPU. Digunakan untuk berbagai data antar core, mengurangi traffic ke RAM, meningkatkan performa pada aplikasi multi-threading. Oke, langsung saja kita bahas tentang model kinerja cache. Model kinerja cache digunakan untuk menganalisis dan memperkirakan waktu rata-rata yang dibutuhkan CPU untuk mengakses data dari memori, baik itu dari cache maupun dari memori utama atau RAM. Waktu akses efektif, average memory access atau time atau aman. Rumus utama dalam model kinerja cache atau text hit time, text miss rates, times text rates, miss penalty. Keterangan aman adalah waktu akses memori rata-rata untuk setiap permintaan CPU. Semakin kecil nilai aman, semakin baik performa sistem memori. 3. Contoh perhitungan sederhana misal hit time 1 ns, miss rate 5%, miss rate 5% atau 0,05, miss penalty 100 ns, text atau aman 1 plus atau 0,05, text 100 ns. Artinya rata-rata waktu akses memori adalah 6 ns. Optimisasi kinerja cache. Tingkatan hit rates atau prefixing. Optimasi kode atau low up blocking locality informant. Kurangi miss penalty. Gunakan cache tambahan L2 L3. Memori yang lebih cepat atau kurangi hit time. Desain cache dengan latensi rendah atau terutama LI faktor yang mempengaruhi kinerja cache. Faktor ukuran cache, ukuran blok, associativity, replacement policy, prefecting atau pengaruh cache lebih besar, lebih sedikit miss atau tapi waktu akses bisa naik.
blok besar atau spatial locality meningkatkan tapi bisa menyebabkan waste asosiatif lebih tinggi, lebih sedikit konflik miss. LRU lebih baik dari random dalam banyak kasus. Bisa akurat, bisa meningkatkan hit rates dan menurunkan amat. Replenishment policy atau kebijakan penggantian digunakan saat thread atau cache sudah penuh dan perlu mengganti blok lama. Algoritma umum LRU atau last reasonably used menggantikan blok yang paling lama tidak digunakan. 2. FIFO atau first in first out menggantikan blok yang pertama maksud. Random memilih blok secara acak. LVU atau last frequently used menggantikan blok yang paling jarang digunakan. Write policy atau kebijakan penulisan data ke cache dan RAM. A. Write through setiap penulisan ke cache juga langsung ditulis ke memori utama. Pro, konsisten terjamin. Kontra, lebih lambat karena harus menulis ke dua tempat. B. Write 1. Data hanya ditulis ke memori saat blok diganti dari cache. 2. Pro, lebih cepat. 3. Kontra, perlu mekanisme penanda di reti bit atau blok yang berubah. Jalur akses cache CPU or L1 cache atau IND, L2 cache atau Unified, L3 cache atau shared, 4 RAM. Organisasi cache IBM ZI3. IBM ZI3 dirancang untuk menangani beban kerja skala besar, real time, dan mission kritikal seperti transaksi perbankan dan pemrosesan data besar. Oleh karena itu, sistem cache ini sangat kompleks dan besar untuk mendukung throughput tinggi dan latensi rendah. Arsitektur umum IBM ZI3. 1. Prosesor IBM ZI3 memiliki hingga 10 core per chip, mampu mendukung simultaneous multithreading SMT2 kedua. Thread per core 2 tersedia dalam konfigurasi multi-chip drawer atau MCD. 2. Hierarki cache pada IBM ZI3. IBM ZI3 memiliki multi-level cache dengan struktur sebagai berikut. A. LI cache atau private per core terdiri dari 1. LI instruction cache LI 1 96 KB per core. 2. LI data cache atau LID 128 per core. 3. Sangat cepat, akses langsung dari pipeline CPU, akses dalam hitungan 1:2 siklus clock. B. LL2 cache atau private per core, ukuran 2 MB on flight atau data plus instruksi per core. 2. Menyimpan hasil dari LI dan mendukung prefetching dari L3. 3. Cache ini lebih besar dari arsitektur x86 biasa karena workload-nya lebih berat. C. L3 cache atau shared antara core dalam satu chip. 1. Ukuran 64 MB per chip. 2. Dikelola secara shared dan inklusif. 3. Menghubungkan semua core di chip yang sama. 4. Digunakan sebagai cache untuk komunikasi antar core dan cache lain sharing. B. L4 cache atau shared antar chip. Berbeda dengan
X86. IBM Z3 memiliki level 4 cache. 2. Ukuran 400 MB DRAM terletak di sound controller atau SC di luar chip prosesor utama. 3. Berfungsi sebagai cache untuk beberapa chip sekaligus dalam satu drawer. 4. Sangat berguna untuk workload besar yang melibatkan banyak core dan chip. 3. Cache coherency dan interconnecting. 1. IBM Zi3 menggunakan snap filters dan data directories untuk menjaga cache coherency antar level. 2. Intercore komunikasi dan data sharing dijalankan melalui Z Interconnect bus internal. Protokol cache mendukung Non-Uniform Memories Access atau NUMA awareness. 4. Fitur-fitur canggih cache IBM Zi3. A. Instruction prefetching menebak dan mengambil instruksi lebih awal ke dalam cache, mengurangi latensi pada loop yang dalam dan branching berat. B. Data prefetching bisa bekerja berdasarkan pola akses data dinamis. 2. Membantu dalam aplikasi OLTP, CC, SCC. Semua level cache dilindungi oleh SCC untuk keamanan dan keandalan data. Diagram hierarki cache IBM Zi3. Perbandingan singkat dengan Intel X86. Satu. Parameter kunci kinerja kerja cache. A. Hit rate atau HR, persentase akses memori yang berhasil menemukan data di cache. B. Miss rate atau MR, persentase akses memori yang tidak berhasil menemukan data di cache sehingga harus mengakses RAM. C. High time atau HT, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari cache biasanya dalam situs clock. D. Miss penalty atau MP, waktu tambahan yang dibutuhkan untuk mengambil data dari memori utama atau RAM ketika terjadi change miss. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.